Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Rosyida Wahab dengan NIM 1521111513023. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai teknologi dan protokol. Baik, yang akan kita bahas kali ini yaitu menjelaskan mengenai bagaimana teknologi keamanan mempengaruhi pemantauan keamanan. Yang pertama yaitu memantau protokol umum yaitu syslog dan NTP. Berbagai protokol yang biasa muncul di jaringan memiliki fitur yang membuatnya menjadi perhatian khusus dalam pemantauan keamanan. Misalnya, Syslog dan Network Time Protocol atau NTP sangat penting untuk pekerjaan analis keamanan cyber. Standar Syslog digunakan untuk mencatat pesan peristiwa dari perangkat jaringan dan titik akhir. Seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut ini, standar ini memungkinkan sarana transmisi, penyimpanan, dan analisis pesan yang netral sistem. Banyak jenis perangkat dari berbagai vendor dapat menggunakan syslog untuk mengirim entry log ke server pusat yang menjalankan daemon syslog. Pemusatan pengumpulan log ini membantu membuat pemantauan keamanan menjadi praktis. Server yang menjalankan syslog biasanya mendapatkan pada port UDP 514. Nah, karena syslog sangat penting untuk pemantauan keamanan, server syslog mungkin menjadi target pelaku ancaman. Beberapa eksploitasi, seperti yang melibatkan eksfiltrasi data, dapat memakan waktu lama untuk diselesaikan karena cara yang sangat lambat, di mana data dicuri secara diam-diam dari jaringan. Beberapa penyerang mungkin mencoba menyembunyikan fakta bahwa eksfiltrasi sedang terjadi. Nah, mereka menyerang server syslog yang berisi informasi yang dapat mendeteksi exploit. Peretas dapat mencoba memblokir transfer data dari klien syslog ke server, mengutak-atik atau menghancurkan data log, atau mengutak-atik perangkat lunak yang membuat dan mengirimkan pesan log. Implementasi syslog generasi berikutnya, dikenal sebagai syslog NG, menawarkan perangkat yang dapat membantu mencegah beberapa eksploit yang menargetkan syslog. Lalu berikut ini gambarnya. Selanjutnya yaitu NTP. NTP. Pesan syslog biasanya diberi stempel waktu. Hal ini memungkinkan pesan dari sumber yang berbeda diatur berdasarkan waktu untuk memberikan pandangan tentang proses komunikasi jaringan. Karena pesan dapat datang dari banyak perangkat, penting agar perangkat berbagi jam waktu yang konsisten. Cara agar hal ini dapat dicapai adalah perangkat menggunakan Network Time Protocol atau NTP. NTP menggunakan hierarki sumber waktu otoritatif untuk berbagi informasi waktu antar perangkat di jaringan, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Dengan cara ini, pesan perangkat yang berbagi informasi waktu yang konsisten dapat dikirimkan ke server syslog. NTP beroperasi pada port UDP 123. Selanjutnya yaitu DNS. DNS atau Domain Name System digunakan oleh jutaan orang setiap hari. Karena itu banyak organisasi memiliki kebijakan yang kurang ketat untuk melindungi dari ancaman berbasis DNS daripada yang harus mereka lindungi dan jenis exploit lainnya. Penyerang telah mengenali ini dan umumnya merangkum protokol jaringan yang berada di dalam DNS untuk menghindari perangkat keamanan. DNS sekarang digunakan oleh banyak jenis malware. Beberapa jenis malware menggunakan DNS untuk berkomunikasi dengan server Command and Control atau CNC dan untuk mengekstraksi data dalam lalu lintas yang disamarkan sebagai query DNS biasa. Berbagai jenis pengkodean seperti base 64, biner 8 bit, dan hex dapat digunakan untuk menyamarkan data dan menghindari tindakan pencegahan kehilangan data GLP dasar.
Ini contoh permintaan DNS-nya. Selanjutnya yaitu HTTP dan HTTPS. HTTP atau Hypertext Transfer Protocol adalah protokol tulang punggung World Wide Web. Namun, semua informasi yang dibawa dalam HTTP ditransmisikan dalam bentuk plain text dari komputer sumber ke tujuan internet. HTTP tidak melindungi data dari perubahan atau penyadapan oleh pihak jahat yang merupakan ancaman serius terhadap privasi, identitas, dan keamanan informasi. Semua aktivitas penjelajahan harus dianggap beresiko. Eksploitasi HTTP yang umum disebutkan injeksi iframe atau inline frame. Sebagian besar ancaman berbasis web terdiri dari script malware yang ditanam di server web. Server web ini kemudian mengarahkan browser ke server yang terinfeksi dengan mod iframe. Dalam injeksi iframe, pelaku ancaman mengkompromikan server web dan menanam kode berbahaya yang membuat iframe tidak terlihat di halaman web yang sering dikunjungi. Lalu saat iframe dimuat, malware diunduh seringkali dari URL yang berbeda dari halaman web yang berisi kode iframe. Layanan keamanan jaringan seperti pemfilteran reputasi web Cisco dapat mendeteksi saat situs web mencoba mengirim konten dari situs web yang tidak terpercaya ke host, bahkan saat dikirim dari iframe seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut ini. Selanjutnya yaitu protokol email. Protokol email seperti SMPT, POP3, dan IMAP dapat digunakan oleh pelaku ancaman untuk menyebarkan malware, mengekstraksi data, atau menyediakan saluran ke server si anti-malware seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut ini. SMTP mengirimkan data dari host ke server email dan antar server email seperti DNS dan HTTP. Itu adalah protokol umum untuk melihat meninggalkan jaringan. Karena lalu lintas SMTP sangat banyak, tidak selalu dipantau, namun SMTP telah digunakan di masa lalu oleh malware untuk mengekstrasi data dari jaringan. Dalam peretasan Sony Picture tahun 2014, salah satu exploit menggunakan SMTP untuk mengekstrak detail pengguna dari host yang disusupi ke server CNC. Informasi ini mungkin telah digunakan untuk membantu mengembangkan exploit sumber daya aman dalam jaringan Sony Picture. Pemantauan keamanan dapat mengungkap jenis lalu lintas ini berdasarkan fitur pesan email. Selanjutnya, yaitu ICMP. ICMP memiliki banyak kegunaan yang sah, namun fungsionalitas ICMP juga telah digunakan untuk membuat sejumlah jenis exploit. ICMP dapat digunakan untuk mengidentifikasi host pada jaringan, struktur jaringan, dan menentukan sistem operasi yang digunakan pada jaringan. Itu juga dapat digunakan sebagai kendaraan untuk berbagai jenis serangan DNS. Serangan DOS. ICMP juga dapat digunakan untuk eksfiltrasi data karena kekhawatiran bahwa ICMP dapat digunakan untuk mengawasi atau menolak layanan dari luar jaringan. Lalu lintas ICMP dari dalam jaringan terkadang diabaikan. Namun, beberapa jenis malware menggunakan paket ICMP buatan untuk mentransfer file dari host yang terinfeksi ke pelaku ancaman menggunakan metode ini, yang dikenal sebagai tunneling ICMP. Selanjutnya yaitu ACL. Banyak teknologi dan protokol dapat berdampak pada kontrol akses atau ACL. Daftar kontrol akses atau ACL adalah salah satu teknologi ini. ACL dapat memberikan rasa aman yang salah jika terlalu diandalkan. ACL dan pemfilteran paket secara umum adalah teknologi yang berkontribusi pada serangkaian perlindungan keamanan jaringan yang berkembang. Selanjutnya, NAT dan PAT. NAT atau Network Address Translation dan Port Address Translation atau PAT dapat mempersulit pemantauan keamanan. Beberapa alamat IP dipetakan ke satu atau lebih alamat publik yang terlihat di internet. Menyembunyikan alamat IP individual yang ada di dalam jaringan atau alamat IP di dalam. Nah, berikut adalah gambarnya. Gambar berikut ini menggambarkan hubungan antara alamat internal dan eksternal yang digunakan sebagai alamat sumber atau SA dan alamat tujuan atau DA. Alamat internal dan eksternal ini berada dalam jaringan yang menggunakan NAT untuk berkomunikasi dengan suatu tujuan di internet. Jika PAT berlaku dan semua alamat IP yang meninggalkan jaringan menggunakan
209.165.200.226 di dalam alamat global untuk lalu lintas ke internet, akan sulit untuk mencatat perangkat dalam tertentu yang meminta dan menerima lalu lintas saat memasuki jaringan. Selanjutnya yaitu enkripsi, enkapsulasi, dan tunneling. Seperti disebutkan dengan HTTPS, enkripsi dapat menghadirkan tantangan untuk pemantauan keamanan dengan membuat detail paket tidak dapat dibaca. Enkripsi adalah bagian dari teknologi VPN. Di VPN, protokol biasa seperti IP digunakan untuk membawa lalu lintas terenkripsi. Lalu lintas terenkripsi pada dasarnya membentuk koneksi point-to-point virtual antara jaringan melalui fasilitas publik. Enkripsi membuat lalu lintas tidak dapat dibaca ke perangkat lain selain titik akhir VPN. Selanjutnya yaitu jaringan peer-to-peer. Dalam jaringan peer-to-peer atau P2P yang ditunjukkan pada gambar, host dapat beroperasi dalam peran klien dan server. Ada 3 jenis aplikasi P2P. Itu ada berbagi file, berbagi prosesor, dan pesan instan. Dalam berbagi file P2P, file pada mesin yang berpartisipasi dibagikan dengan anggota jaringan P2P. Setiap kali pengguna yang tidak dikenal diberikan akses ke sumber daya jaringan, keamanan menjadi perhatian. Aplikasi P2P berbagi file tidak boleh diizinkan di jaringan perusahaan. Aktivitas jaringan P2P dapat menghindari perlindungan firewall dan merupakan vektor untuk penyebaran malware. P2P pada dasarnya dinamis. Itu dapat beroperasi dengan menghubungkan ke banyak alamat IP tujuan dan juga dapat menggunakan penomoran port dinamis. File bersama sering kali terinfeksi malware dan pelaku ancaman dapat memposisikan malware mereka di klien P2P untuk didistribusikan ke pengguna lain. Lalu penyeimbang beban. Penyeimbang muatan melibatkan distribusi lalu lintas antar perangkat atau jalur jaringan untuk mencegah sumber daya jaringan yang berlebihan dengan lalu lintas yang terlalu banyak. Jika ada sumber daya yang perangkat penyimbangan muatan akan bekerja untuk mendistribusikan lalu lintas di antara sumber daya tersebut. Seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, salah satu cara yang dilakukan di internet adalah melalui berbagai teknik yang menggunakan DNS untuk mengirimkan lalu lintas ke sumber daya yang memiliki nama domain yang sama tetapi beberapa alamat IP. Dalam beberapa kasus, distribusi mungkin ke server yang didistribusikan secara geografis. Ini dapat menghasilkan satu transaksi internet yang diwakili oleh beberapa alamat IP pada paket yang masuk. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.